Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan segera kita mulai, sementara rekan kita yang bisa hadir baru 23 orang. Nanti kita evaluasi di mana kendalanya, apa hari Sabtu ada yang mengajar, kemudian hari Sabtu, atau mungkin juga kendalanya, tapi rasanya sudah biasa ya masuk virtual ini ya, tidak ada masalah rasanya. Secara teknis ya. Harapan saya sebenarnya sekalipun ada keperluan lain keluar ya, harapan kami bisa mobile ya, seperti Pak Ali, saya apresiasi, tetap bisa mengikuti sehingga informasi kita bisa nyambung Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mulai, saya menyapa Bapak Ibu dengan pengasungkara Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini kayaknya. Sekalipun terus terang. Ini kayaknya. Ini ada di Bapak Ibu. Kondisi juga agak kurang bagus. Pokoknya yang pending kegiatannya karena ini rapat yang pertama, kalau sampai tidak jadi kurang enak gitu ya. Barangkali waktunya yang saya persingkat begitu Bapak Ibu. Pertama-tama yang sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan virtual yang pertama di tahun 2021 ini. Jadi pertama-tama saya permaklumkan Bapak Ibu, sesungguhnya saya di SK Kepala Dinas Pendidikan mendampingi Bapak Ibu dalam proses melaksanakan tugas itu mulai tahun ajaran kemarin, jadi tahun 2019-2020. Namun selama itu pula dari tahun 2020 selama masa pandemi kita belum sempat bertatap muka baik secara virtual maupun secara langsung karena perlu saya klarifikasi Bapak Ibu ya, gimana tidak ada tindak lanjutnya. Mungkin grup saja dibuat, tidak ada tindak lanjutnya begitu ya. Untuk Bapak Ibu maklumi bahwa tahun 2020 sampai dengan saat ini saya lebih fokus pembinaan itu di manajerial, jadi dengan Bapak-Bapak Kepala Sekolah. Jadi apa yang saya arahkan di Kepala Sekolah itu harapan saya dilanjutkan ke Bapak Ibu begitu ya. Yang kedua, pola pembinaan itu tidak selamanya individual, bisa juga berkelompok atau dalam bentuk gabungan. Jadi pembinaan berkelompok. Contohnya melalui bentuk workshop, itu juga salah satu bentuk pembinaan pada Bapak Ibu. Jadi istilah formalnya pembinaan, tetapi sesungguhnya saya tidak lebih dari mendampingi Bapak Ibu sebenarnya. Karena apa? Jadi tidak selamanya saya lebih dari Bapak Ibu. Jadi saya lebih pada mendampingi sesungguhnya, karena saya yakin Bapak Ibu banyak hal yang lebih dari saya begitu ya. Tetapi bahasa di SK adalah guru binaan gitu ya, guru binaan.
Jadi ini untuk Bapak Ibu maklumi. Sehingga baru tahun inilah saya mencoba bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalipun dalam bentuk virtual, begitu ya, dalam bentuk virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa berjalan dan saya agendakan tidak lebih dari 1 jam karena ini dia bawa termos begitu ya. Batuknya juga nanti sesekali batuk, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kondisi saya kurang fit ini sebenarnya. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, saya menyampaikan apresiasi pada Bapak Ibu begitu saya men-share Google Form begitu ya, Google Form, Bapak Ibu langsung respon gitu ya. Ternyata apa yang saya buat itu belum benar begitu ya, sehingga masih ada perbaikan dan kelengkapannya juga saya tambahkan gitu ya. Itu artinya apa? Jadi Bapak Ibu sudah sangat-sangat tanggap sekali dengan grup yang kita punya. Jadi saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu sudah merespon dengan cukup positif sampai dengan tadi dari 49 ya di grup kita. Jadi yang memberikan respon itu 43 orang. Jadi 87,76%. Ada 6 orang yang belum mengakses Google Form. Jadi ada 6 orang yang belum mengakses Google Form. Tolong disampaikan ke teman. Kalau di SMA 4 itu Bu Ketut Sukresni ya, Bu Sukresni ya, tolong disampaikan. Mungkin Pak Somo bisa bantu. SMA 2 Pak Eka Wirawan belum masuk. SMA 2. Kemudian SMA 1 Seririt 2 orang, Pak Sidartane dan Pak Suarjane. Jadi mungkin Pak Jero Mas Prapte ya bisa bantu gitu, Pak Sidartane dan Pak Suarjane. Kemudian SMA 2 Grogak sudah ada yang hadir ya? SMA 2 Grogak. SMA 2 Grogak, Pak Made Widiase dan Bu Adek Widiartini. Yang hadir Pak. Oke. Ya, Bu Dayu ya. Tolong sampaikan Pak Widiase belum dan Bu Widiartini ya. Ibu Budiartini sampun pindah tugas ke SMA 4 Singaraja, Pak. Oh, sudah pindah ya? Nggih. Ya. Ya, mestinya juga tetap mengakses dia, cuma pindah tugas masih kebetulan dalam satu sekolah binaan ya. Iya, Pak. Ya, nanti untuk disampaikan juga pada teman-teman yang di SMA 4. Jadi ada 6 orang dari 49, karena tadinya ada 50, tapi satu rekan kita, Pak Adnyane, jadi kena kecelakaan, sudah almarhum beliau. Baik Bapak Ibu, pertama dari sisi proses pendampingan Bapak Ibu, ya. Sebelum masuk ke sana, masalah prosesi pendampingan melaksanakan tugas kepada Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, Ampure. Nggih, selamat pagi yang terlambat. Nggih, silakan. Baru mulai ya. Di unmute Ibu ya. Nah, sudah. Bapak Ibu, sebelum saya mulai apa yang harus kita kerjakan nanti, ada baiknya dulu saya share screen tentang peraturan pemerintah tentang SMP yang terbaru Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu sudah sempat mencermati Bapak Ibu ya. Terutama kita fokuskan pada tugas-tugas kita.
sebagai guru. Kita tahu Standar Nasional Pendidikan itu sudah berubah berapa kali perubahannya Bapak Ibu ya. SNP-nya sudah berubah, perubahannya sudah 2 kali Bapak Ibu sampai saat ini ya. Jadi PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP itu, Standar Nasional Pendidikan, itu sudah mengalami perubahan 2 kali. Ketika kita masuk ke kurikulum 2013, di sana standar isinya yang paling kental berubah, kemudian SKL juga rumusan SKL berubah, ya. Nah sehingga sampai yang terakhir hari ini kita kenal dengan PP nomor berapa Bapak Ibu ya tentang SNP? PP nomor 57 tahun 2021. Jadi yang terbaru sekali Bapak Ibu. Ada beberapa yang berpandangan bahwa PP 57 itu hanya untuk bagi mereka yang lakukan sekolah penggerak gitu ya, merdeka belajar. Jadi sesungguhnya itu adalah untuk kita semua Bapak Ibu ya, yang harus kita pedomani ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mencoba menampilkan hasil analisis saya, membandingkan ya PP 32 tahun 2013 dengan PP 57 tahun 2021 yang sangat konteks dengan tugas-tugas kita saja, Bapak Ibu ya. Saya coba share screen. Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan melihat PP 57 2021 ya. Yang pertama di pasal 1 ya, pasal 1. Kalau PP nomor 32 tidak dimulai dengan konsep pendidikan Bapak Ibu. Tetapi di PP 57 itu sekarang mulai PP ini dengan pasal 1-nya itu tentang pengertian pendidikan Bapak Ibu. Nah ini apa artinya? Saya melihat ini bahwa pemerintah ingin meletakkan ini sebagai fondasi pemahaman kita bersama. Lebih-lebih dalam konteks merdeka belajar Bapak Ibu. Ya. Ini mari kita bersama-sama sekalipun Bapak Ibu sudah ya. Mari dalami lagi, internalisasi lagi. Sering terlewatkan ini ya, sering sekali terlewatkan. Jadi hanya dibaca, sedang kurang
menginternalisasi. Sebab konsep-konsep yang digulirkan, program-program yang digulirkan oleh pemerintah kita saat ini tetap didasarkan pada konsepsi pendidikan ini. Mas juga sangat relevan dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, kita baca saja ini ya, bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran. Jadi memang harus secara sadar dan harus kita rencanakan. Untuk apa sih ya merencanakan itu? Nah, ini mewujudkan suasana, Bapak Ibu. Nah, seperti apa suasananya? Harus kita jawab itu. Prosesnya seperti apa? Proses pembelajarannya? Ya, nanti kita jawab, ya. Jadi mewujudkan suasana dan proses pembelajaran. Suasananya ini yang sering terabaikan selama ini. Oleh karena itulah nanti di dalam programnya Mas Menteri dari Kementerian, dalam asesmen nasional itu ada apa? Penilaian bagaimana iklim belajarnya. Digambarkan dengan itu ya. Jadi tidak hanya prosesnya. Jadi kedua komponen ini Bapak Ibu ya. Suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik untuk apa sih merencanakan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi anak itu yang mengembangkan potensinya secara aktif. Ya, terima kasih ya sudah dikontrol. Di unmute saja. Pak Bu Eka. Ya, di unmute. Jadi yang aktif itu adalah peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Ini tuntutan ideal dulu Bapak Ibu ya. Agar apa? Jadi ada 6 tuntutannya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini sudah biasa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita internalisasi betul Bapak Ibu ya. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah ya, tetapi saya ingin katakan bahwa mengapa perubahan PP 32 ke 57 ini kok kita tanyakan ya, mengapa kok ini dipasang dulu gitu ya, pengertian pendidikan. Ini untuk menanamkan ya, mengingatkan kita semua bahwa kita harus bergerak dari konsep ini gitu ya. Nah, lalu saya lanjutkan. Tampilannya kecil Bapak Ibu ya. Tayangannya mau tampil besar ya? Sudah bisa dibaca, sudah bisa dibaca. Sudah bisa ya? Iya. Iya, ya, terima kasih. Kembali gitu. Ya, yang lanjutkan. Oke. Dibaca dikit. Bapak Ibu nih ya terkendala ini macet laptop yang ini. Yang share screen ulang aja. Share screen ulang aja.
Agak berat. Ya. Nggak mau jalan itu ya nanti aja. PowerPoint-nya. Maaf Bapak Ibu, ini ada kendala nanti. Pun tampil Bapak Ibu nggih. Pun nggih. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, pasal 4 ayat 3. Ya. SKL digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ini sudah biasa Bapak Ibu ya. Lantas pasal 4 ayat 4, ketercapaian SKL ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Bapak Ibu, di sini berarti erat sekali kaitannya dengan penilaian Bapak Ibu ya. Jadi kita diharapkan nanti harus melakukan, kita harus mendasarkan keputusan kita pada data yang komprehensif. Jadi tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa data. Oleh karena itu, pesan saya kepada Bapak Ibu, bentengilah tugas-tugas kita, keputusan-keputusan kita itu dengan data yang sebanyak-banyaknya. Sehingga keputusan-keputusan yang nanti kita ambil terkait dengan kelulusan anak itu adalah data-data yang komprehensif dan berkesinambungan. Kalau SKL tentu data dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini yang terkait dengan kita saja Bapak Ibu ya. Ada bahasa seperti ini Bapak Ibu. Pasal 11, aktivitas perencanaan pembelajaran, itu yang pertama merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari satu unit pembelajaran. Jadi kalau yang sekarang keputusan Puslitbang tentang capaian pembelajaran nomor 28 tahun 2021 ya, itu istilahnya capaian pembelajaran. Kalau kita yang masih menggunakan kurikulum 2013, tentu pencapaian KD-KD-nya ya, itu yang kita rumuskan dalam tujuan belajar ya.
Jadi berubah Pak Ibu ya di perencanaan. Harus kita pikirkan di perencanaan itu cara untuk mencapai tujuan belajarnya, berarti strateginya, model pembelajarannya. Yang ketiga, cara menilai ketercapaian belajar. Cara menilainya. Jadi cara mencapai tujuan belajarnya atau kegiatan pembelajarannya ini tidak bisa lepas dari yang nomor 3 ini, cara penilaiannya. Jadi bagaimana anak itu belajar itu tergantung dari cara menilainya, ya, cara menilainya. Oleh karena itu cara penilaian itu implikasinya Bapak Ibu harus disosialisasi di awal, sehingga itu akan berpengaruh dengan apa cara belajarnya. Lebih-lebih di masa pandemi sekarang ini kontrak ya sosial mengenai cara penilaian itu harus disampaikan di depan Bapak Ibu ya. Harus disampaikan di depan di awal tahun pelajaran. Model penilaian sama juga ketika kita waktu kuliah ya. Jadi di awal itu udah sistem penilaiannya itu disosialisasi oleh dosen-dosen kita ya. Jadi kita juga seperti itu karena cara atau model penilaian itu akan menentukan juga berpengaruh pada proses pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengembangkan suasana pelaksanaan pembelajaran. Tadi kan sudah dikonsepsikan bahwa pendidikan itu adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana. Suasananya ini Bapak Ibu ada, kalau selama ini kan hanya I2M3 itu ya. Harus interaktif, harus inspiratif. Katanya guru yang luar biasa hebatnya adalah guru yang menginspirasi katanya ya. Nah ini memang sulit Bapak Ibu, yang inspiratif. Jadi ini penguatan saja Bapak Ibu di pasal 12 ayat 2-nya itu. Suasana pembelajaran itu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Yang F ini yang jarang disentuh. Memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Nah, kalau kita hubungkan dengan gerakan Merdeka Belajar, Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, perkembangan fisik, psikologis peserta didik. Ya, nah, ini Bapak Ibu tambahannya ya. Sekarang kan kalau menanyakan tentang suasana, berarti kita kembalikan pada konsep ini Bapak Ibu. Sudahkah interaktif? Tidakkah selama ini kita hanya memberikan tugas-tugas saja gitu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Kemudian ya seperti tadi Pak Mas Prapto ya SMA Negeri 1 Seririt ya. Jadi sudah bisa berinteraksi itu ya. Jadi interaktif langsung ketua dengan anak-anak. Udah bagus. Ya. Menyenangkan. Ya, ini tidak mudah membuat suasana seperti ini menyenangkan dan menantang. Ya menantang tapi menyenangkan. Ini katakan itu. Tetapi walaupun demikian bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Mari kita berupaya Bapak Ibu, minimal filosofi ini selalu menjadi pegangan kita, selalu menjadi refleksi kita, termasuk juga dengan kuesioner yang saya bagikan ke Bapak Ibu itu adalah bentuk refleksi dari apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran. Sudahkah seperti itu maksudnya ya. Jadi
Nanti yang analisis itu hasil dari Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut, terkait dengan kuesioner yang kemarin Bapak Ibu, ya mumpung saya ingat, terkait dengan kuesioner yang kemarin, untuk kita pahami bersama, saya menggunakan skala diferensial semantik Bapak Ibu, ya. Skala 1 sampai dengan 7. 1 sampai dengan 7. Jadi 1 itu sudah negatif terhadap 4 gitu artinya ya. Kalau 4 itu netral ya. Tapi dia melihat ada yang juga menentukan pilihan 4 ya. Kalau milih 5 berarti 1 tingkat di atas netral gitu artinya ya. Kalau milih 6, 2 tingkat ya setujunya gitu ya, kesesuaiannya dengan statement itu. Itu level 3 berarti 1 tingkat kurangnya dibanding ketidaksetujuannya. Kalau pilih 1 sangat tidak setuju. Ini perlu saya klarifikasi lagi tentang yang kemarin. Jadi rata-rata kalau kita analisis kemarin jawaban Bapak Ibu ya refleksi tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu ada di angka 6. Jadi relatif 5, sekian ya, 5,6. Jadi di antara itu posisi kita di atas 4, di atas netral. Jadi belum sepenuhnya kita bisa, tetapi memang ada poin-poin yang bisa menjawab sampai 7 ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, penilaian proses pembelajaran. Nah, ini penilaiannya diharapkan Bapak Ibu asesmen tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Jadi sesungguhnya kita harus melakukan 2 asesmen ini. Perencanaannya juga dinilai, direfleksikan, lalu asesmen pelaksanaan pembelajarannya. Nah, terus penilaian pembelajaran Bapak Ibu dapat dilakukan oleh sesama pendidik. Nah, ini pernah nggak kita ya di MGMP sekolah, jadi sama-sama memberikan masukan ya. Kemudian penilaian juga dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan peserta didik. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Jadi di PP ini peserta didik juga diberi ruang untuk melakukan penilaian tentang pembelajaran. Asesmen oleh sesama pendidik dan kepala satuan dilakukan terhadap apa saja? Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi perencanaannya, pelaksanaan pembelajarannya, coba sesekali kita sharingkan dengan teman-teman ya, termasuk dengan kepala sekolah. Ya. Kalau di Bali Mandara sedang merancang juga semacam supervisi klinis gitu ya. Jadi gurunya yang minta diobservasi, meminta kepada kepala sekolah atau pengawas, Pak, mohon saya kok ini di sini masih ada kesulitan, coba nanti saya observasi pembelajaran saya. Jadi sudah mengarah ke sana, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan peserta didik hanya melakukan asesmen terhadap pelaksanaan pembelajaran saja. Jadi perencanaannya tidak ikut peserta didik menilai tentang pelaksanaan pembelajaran, sesekali beri kesempatan anak-anak juga untuk menilainya. Ini saya pikir merupakan hal yang baru dikembangkan di PP 57 ini Bapak Ibu. Kemudian prosedur penilaian ini tidak jauh beda udah ya.
tidak jauh beda dengan prosedur-prosedur sebelumnya. Dan Pak Daniel, Penilaian ngirim ya. dan pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, pelaporan hasil penilaian. Lanjut, kemudian ada prinsip penilaian, harus berkeadilan, objektif, dan edukatif. Ya, ini sudah biasa Bapak Ibu ya. Kemudian penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dalam bentuk formatif dan sumatif. Penilaian hasil belajar dilakukan formatif dan sumatif, sudah biasa ini. Kalau penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Ya, tidak berubah Bapak Ibu ya. Jadi penilaian sumatifnya untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Barangkali itu Bapak Ibu ya, sedikit refleksi tentang apa namanya PP 57 yang penting kita cermati Bapak Ibu. Ini siapa Pak Eka Wirawan ya? Sudah masuk 27 temunya kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu dalam proses pendampingan atau yang menjadi tagihan saya kepada Bapak Ibu adalah mengikuti PP yang terakhir itu 57, dan saya pikir tidak jauh beda dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian teknisnya termasuk materi ini nanti akan saya coba share di grup ya, saya kirimkan di grup Bapak Ibu, barangkali untuk bisa kita pedomani dalam melakukan tugas dan nantinya secara teknis tugas-tugas kita akan kita koordinasikan melalui WA group yang kita punya, gitu ya, WA group yang kita punya. Masalah RPP yang begitu Bapak Ibu, saya tidak pernah harus seperti ini, seperti itu gitu ya. Silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Jadi sekarang sudah merdeka, tetapi yang poin-poin tadi jangan sampai tidak ada, gitu ya. Tujuannya, strategi pembelajaran dan penilaiannya. Jadi yang paling penting yang saya mohonkan kepada Bapak Ibu adalah mengapa Bapak Ibu harus memilih strategi atau cara yang itu. Ya. Jadi filosofinya kembalikan, saya memilih ini, melakukan ini karena begini. Itu yang paling penting. Karena semua mata pelajaran punya karakteristik sendiri. Semua anak-anak di sekolah tertentu punya karakteristik sendiri. Oleh karena itu tidak boleh disamakan. Di samping itu juga kurikulum yang berdiferensiasi itu tidak boleh sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Jadi bukan berarti tidak boleh sama. Jadi jangan menjiplak gitu ya. Harus didasarkan atas analisis yang kita lakukan gitu ya, analisis yang kita lakukan di masing-masing sekolah. Oleh karena itulah kemarin saya memvalidasi KTSP ke sekolah-sekolah, saya review beberapa kali ya, saya harapkan untuk direvisi lagi karena masih banyak diversifikasinya itu belum kena. Jadi ciri-ciri khas di sekolah itu tidak masuk di sana. Gitu ya. Itu Bapak Ibu yang penting dulu sebagai pendahuluan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita sudah punya 3 media. Pertama WA Group, lebih banyak itu untuk menyampaikan informasi, kemudian nanti Google Classroom itu untuk mengirimkan
tagihan atau perangkat yang saya harapkan ya. Tetapi untuk tahun ini saya lebih menekankan pada sistem penilaian yang Bapak Ibu lakukan, proses penilaian. Jadi tidak berkutat di RPP, uling maluan terus gitu ya. Saya sudah percayakanlah itu RPP kita sudah. Kecuali memang ada Bapak Ibu kendala, mari kita diskusikan begitu ya, kita diskusikan. Nah, selain itu saya juga akan memprogramkan ingin pertemuan secara lokal di satuan pendidikan. Jadi pendampingan di tiap satuan pendidikan, gitu ya. Oleh karena itu, nanti mengenai jadwal saya akan susun hari apa, dan saya mohon justru laporan dari Bapak Ibu untuk didiskusikan dengan teman-teman yang ada di sekolah, ya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu, baik bertemu secara virtual maupun secara langsung. Tapi sepertinya ya untuk pertemuan secara langsung ya kita yang paling banyak di SMA 4 ya ada 17 orang. Kalau di SMA 2 Singaraja itu ada 7 orang ya. 7. Kalau paling banyak di SMA 4. Nah, kalau SMA lockdown ya sudah buka. Pak Nawang gimana? SMA sudah dibuka ya? Pak Nyoman? Sudah. Oh, ya. Ya, nanti kita sih ingin ketemunya bertatap muka langsung sehingga kita diskusinya lebih bebas sesuai dengan juga program-program yang dicanangkan oleh sekolah, gitu ya. Nah, sesekali juga kita akan pertemuan semacam ini, Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan. Wah, ini lupa saya nge-recordnya nih. Kita pertemuan semacam inilah nanti. Ya, barangkali itu yang penting saya sampaikan. Jadi sekali lagi, setelah pertemuan ini, Bapak Ibu berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah binaan masing-masing, sesama sekolah. Nanti daftarnya saya akan share di SMA 4 siapa saja. Nanti saya mohon Bapak Ibu untuk salah satulah mengkoordinasikan sekaligus menyampaikan ke grup bahwa saya siap pertemuan pada hari apa gitu, tanggal berapa gitu ya. Nah, sehingga ini juga berproses ya. Kalau hanya berempat atau bertiga itu seperti di SMA 1 Sukusade, berdua aja Pak Sukumanto dan Bu Pernah Suker ya. Ya, kita bisa lebih mudah, bisa dengan WA bisa, ya sudah bisa, ya. Barangkali itu Bapak Ibu memang terus terang karena kondisi saya juga kurang bagus, mohon maaf sekali, ya. Jadi pertemuan ini saya agak singkat, namun demikian tetap saya harapkan juga ada masukan dari Bapak Ibu untuk kita bersama. Apa sih yang perlu kita lakukan ya, lebih-lebih di masa pandemi ini. Syukur-syukur saya bisa fasilitasi, tetapi saya tidak merasa lebih dari Bapak Ibu. Mari kita berdiskusi, itu saja intinya ya. Itu saja intinya. Mari kita berdiskusi bersama-sama sehingga dan tidak hanya berdiskusi untuk memecahkan masalah. Yang lebih penting sekarang diharapkan adalah bagaimana kita berinovasi, ya, berkreativitas. Di Renstra, Bapak Ibu, saya tetap ingat di Renstra Kementerian kita tahun 2020-2024 ada 7 nilai yang dikembangkan Bapak Ibu ya.
Jadi itu harus kita tetap pedoman. Yang pertama itu nilai integritas, ya. Yang kedua itu kreativitas dan inovasi, gitu ya. Yang ketiga itu inisiatif, ya, inisiatif. Jadi Bapak Ibu silakan ambil inisiatif Bapak Ibu ya. Sudah diberi kemerdekaan. Jadi kita tidak dibelenggu lagi oleh format-format. Kalau dulu kan kita dijajah oleh format, harus begini, harus begini. Sekarang bebas Bapak Ibu ya berkreasi, ya. Tetapi filsafat pendidikannya itu jangan sampai lepas. Prinsip-prinsip pembelajaran, 14 prinsip pembelajaran yang sudah Bapak Ibu jawab dengan kemarin melalui Google Form itu harus tetap menjadi pegangan kita. Merdeka belajar juga seperti itu aja Bapak Ibu ya, intinya gitu ya. Silakan, harapan saya itu. Kemudian yang keempat itu pembelajar. Kemudian berikutnya yang kelima nilai menjunjung meritokrasi istilahnya. Jadi memberikan ruang kepada teman-teman yang kompeten, yang lebih. Sekalipun saya di pengawas, belum tentu saya lebih dari Bapak Ibu, gitu ya, dalam satu hal tertentu. Oleh karena itu saya harus belajar dari Bapak Ibu, dari pengalaman Bapak Ibu. Jadi itulah maksudnya meritokrasi. Jadi tidak lagi melihat senioritas, gitu ya, baru anak muda itu ya. Jadi tetap menjunjung tinggi meritokrasi dalam rangka meningkatkan kompetensi layanan kita, kualitas layanan kita. Terus ada nilai apa lagi ya? Partisipatif. Jadi kita harus aktif ya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh karena itu partisipasi rapat seperti saat ini ya tetap saya menjadi perhatian saya, termasuk juga ini 6 orang yang belum jawab, saya tunggu sampai sore nanti, tolong diinformasikan ya. Jadi SMA 4 Bu Sukreni, Pak Wirawan, termasuk juga Bu Budiartini yang sudah pindah ya ke SMA 4. Ya, jadi sekarang posisinya di SMA 4 gitu ya. Mohon untuk disampaikan, kemudian Pak Sidartane, Pak Suarjane, dan Pak Mahdi Widiasi SMA 2 Geroka. Jadi mohon kerjasamanya sehingga kita sama-sama lancar gitu ya dalam melaksanakan tugas. Saya tidak akan berakhir apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu. Semuanya jadi kerjasama Bapak Ibu. Dan astungkare mudah-mudahan saya juga bisa memfasilitasi Bapak Ibu. Yang selama ini mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak banyak bisa berdampingan dengan Bapak Ibu dalam mendampingi tugas-tugas Bapak Ibu. Oleh karena itu, nanti kita sepakati per sekolah, ya, seperti apa modelnya, kesiapannya, karena kondisi sekolah juga berbeda. Kalau seperti misalnya Pak Mas tadi ya, Mas Prapte tadi mengajar ya, melalui pertemuan ini bisa kita monitor gitu ya, saya bisa monitor tadi ya. Jadi seperti itu dulu Bapak Ibu. Kalau ada masukan, ada tanya jawab, saya beri ruang sekitar ya 15 menit lah kita tanya jawab Bapak Ibu ya. Kalau ada, silakan Bapak Ibu. Miring, santai saja Bapak Ibu, enggak usah tegang gitu ya, santai saja, dan saya harapkan yang bisa buka video ya dibuka aja videonya ya. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Kalau bisa mangde medaging gitu. Ya. Halo Pak Ali, di posisi di mana tuh? Sudah nyampe ya?
Mereka ada masukan Pak Sampun. Adi? Ya, ada masukan Pak Adi. Nanti disampaikan waktu luring saja Pak Adi. Oh ya, Nggih, begitu. nggih, siap. Luring ya? Nggih. Oke. Nggih. Nggih. Terima kasih. Ya, bagus juga itu. Bagus. Barangkali itu juga Bapak Ibu semuanya ya. Yang lain begitu. Nah, tetapi jangan lupa nanti tolong sampaikan agenda Bapak Ibu kapan kita bisa ketemu di sekolah itu aja ya. Atau kapan kita bertemu secara virtual seperti ini. Ya, barangkali 1 jam ya sudah cukup lah gitu ya. Ya, barangkali seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mohon dibuka videonya. Saya abadikan Bapak Ibu, saya rekam ini sebenarnya. Tolong dibuka videonya. Ibu Eka Sri Andriati, apalagi ya teman-teman yang lainnya kita pakai dokumentasi ya. Ya senyum sedikit, enggak nyempeng nih gitu. Ya hadir Pak, betul. Iya, dibuka ya, dibuka. Desa niki. Nggih, dibuka anunya. Jadi oke, sudah kita jepret dulu. Kita rekam dulu ya. Nah, niki sekalian yang sebagai host niki. Terus kita dulu berikutnya. Pak Nawat serem ya. Nah, sudah dibuka ini ya. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu, jadi demikian dulu pertemuan awal kita. Nanti PowerPoint yang tayangkan tadi itu yang share di grup kita Astungkare bisa digunakan sebagai panduan juga ya, pedoman untuk melaksanakan tugas sebagai acuan begitu ya. Karena itulah PP yang terbaru yang paling erat kaitannya dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi. Ampura Pak Budu. Oh ya. Ya Ampura. Pak Budu, Nggih. teman-teman juga semuanya niki dari SMA Sririk. Nama Pak Nyoman Suwarjana sareng Pak Budu Sidatana niki sakit Pak Budu. Oh, sedang sakit ya? Sakit nggih. Oh, dan ya. itu. Nggih. Jadi terima Ampura kasih. banget niki yang memantau suara mantan Bu. Oh, nggih. Terima kasih laporannya. Banget. Ya, berarti pasti udah beliau kondisi begitu. Makanya ada laporan Niki. Terima kasih. Mudah-mudahan teman yang lain yang belum masuk juga tidak dalam kondisi sakit ya. Mudah-mudahan Pak Sidatana, kemudian Pak Suwarjana lekas sembuh ya. Oke Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian karena sudah meluangkan waktu, dan saya akhiri dengan Parahmu Santi. Om Santi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, salam budaya. Nggih. Ampun bisa acara bebas. Sukses semua. Semua Pak Budu. Salam sehat semuanya. Yang tunggu anunya. Pak Budu, Rajang. Sama ampun kangen Niki ketemu langsung Niki. Ya. Cuman kalau yang kegiatan Sririt Niki murah kayu ya Niki. Ya, di desa dia Sendirian ya. Jantan hati Pak Nyoman, nama kan? Apanya jernih suaranya? Jantan hati, taruh pilot ya. Dia malu si Mayoni nih. Mungkin, dia malu. Belakang ya di belakang. Oh, si Milu virtual ya?
Bapak Ibu sampun ngelip dulu nih, niki yang absennya yang rekam dulu di sini ya. Absennya yang rekam. Tar dulu. Jangan lip dulu ya. Karena dia tidak mengedarkan absen, tapi kehadiran yang rekam di sini. Ya. Jadi kehadiran yang rekam Desember Pak Wayan Baktiase Ya, hadir Pak. Nggih, ampun kelihatan Riki. Pak Nawang ada dugaan daftar hadir. Sabar Pak Wayan. Sumatri. Ya. SMA 4 hadir semua Pak Nyoman Awag. 4 hadir semua. Ibu Sukresni ada. Bu Sukresni. Sukresni baru gabung dia, sudah bergabung. Nah, orang yang tugasnya. Semua Bapak Ibu sudah bisa list. Semua Pak Putu. Nanti Eti, Pak Mas, ini